Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Insinyur Haji Umar Zunaidi Hasibuan MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Bagus, boleh. Alhamdulillah wa syukriyah. Ya, gimana puasa kali ini Pak? Nggak terasa udah 6 hari kita berpuasa. Sepertinya waktu nggak terasa ya Pak ya. Bagaimana untuk kegiatan selama di bulan puasa ini Pak? Pemerintah Kota Tebing Tinggi mungkin ada beberapa kegiatan, program kerja atau apa, boleh Bapak jelaskan Pak? Baik, para pemirsa ataupun para pendengar daripada Studio Dakwah ini, yang pertama yang kami sampaikan, kami mengucapkan beribu-ribu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi yang telah melakukan terobosan luar biasa. Dalam kurun waktu jabatan saya menyatakan bahwa lompatan yang dilakukan oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi kali ini sangat luar biasa pesatnya. Dan dibuktikan hari ini adanya Studio Dakwah podcast yang dibikin oleh MUI ini menunjukkan bahwa MUI itu adalah sebagai salah satu organisasi yang the future, arti katanya berpikir ke depan, mengikuti apa yang dikehendaki masa saat sekarang ini. Digitalisasi itu dilakukannya dan mudah-mudahan ini dapat berlanjut terus, dan saya berharap dengan semangat MUI yang tinggi ini segala hal nanti bisa diselesaikan dan dibantu oleh pemikirannya daripada para ustadz-ustazah, para pengurus MUI yang ada di sini. Mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi di dalam bulan Ramadan ini, sebenarnya sebelum Ramadan pun kita sudah berpikir agar kiranya masyarakat di Kota Tebing Tinggi ini dalam menghadapi bulan puasa maupun lebaran nanti tidak panik atau panik buying. Oleh karena itu kita melakukan pasar-pasar murah, kita memantau harga, mengendalikan harga dengan sebaik-baiknya. Ada kenaikan, ya wajar saja, namanya pun dalam momen seperti ini. Tapi kenaikannya itu haruslah dalam suasana yang kewajaran saja. Arti katanya sangat berdosa kita kalau di dalam orang kesempitan kita mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ajaran agama kita menyatakan seperti itu. Oleh karena itu kita mengadakan pasar murah terkait dengan daging, dengan beras, juga dengan gula, dan juga dengan minyak goreng. Itu kita lakukan setiap hari Rabu selama 1 bulan sebelum Ramadan. Dan alhamdulillah luar biasa peminatnya. Jadi ada mendekati Ramadan sampai 1,9 ton daging yang harganya 82.000. Kalau orang panik sampai 140, tapi itu adalah 120. Jadi oleh karena itu kita lihat, walaupun saya menyatakan nanti Pak Ustadz juga bisa tahu bahwa bergembira menyambut Ramadan itu bukan harus makan daging. Iya, bergembira kita arti katanya mental, jiwa kita, semangat kita bergembira di dalam Ramadan. Yang kedua, pemerintah kota dalam menghadapi Ramadan ini telah melakukan membuat surat edaran nomor 451/2540 Esra tanggal 1 April. Isinya adalah kepada kita semua, pemerintah kota ini mengajak kepada masyarakat menyambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Suasana yang kita tahu saat sekarang ini kita masih di era pandemi COVID, tentunya kita perhatikan tidak dilarang untuk bersolat tarawih dan tidak dilarang mengadakan kegiatan, tapi tolong disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada, dan yang kedua dengan tuntutan agama kita. Jadi oleh karena itu kita berharap di dalam Ramadan ini tidak ada kegiatan-kegiatan yang melanggar syariah kita, syar'i kita, ataupun akidah kita. Makanya kita menyatakan tidak perlulah untuk membakar mercon, kita larang, atau petasan. Yang kedua,
asmara subuh, ya Pak. asmara subuh, ngabuburit dan sebagainya itu tidak perlulah dilakukan. Dan bagi pengusaha-pengusaha kita mintakan yang masih berdagang untuk menjual daripada makanan pegangan bagi mereka yang bagi mereka yang tidak berpuasa. Kita juga sampaikan pemerintah kota dan ajaran agama kita juga menyatakan dalam hal ada orang yang tak berpuasa, jangan kita paksakan dia puasa. Mungkin dia punya kemudaratan, sakit misalnya atau dalam perjalanan. Boleh saja, tapi makannya di tempat yang tertutup. Tutuplah dengan tirai. Ini kita mintakan dan tentunya tidak sikapnya demonstratif untuk menunjukkan dia tidak puasa. Tolong hargai orang yang berpuasa. Itulah yang kita lakukan. Terkait dengan pasar murah tadi Pak, itu kan kalau yang kita lihat selama ini kan warga yang datang tuh berduyun-duyun gitu kan Pak. Jadi apakah untuk memperoleh bahan makanan itu mereka sudah mematuhi protokol kesehatan Pak? Sudah kita jamin. Karena apa? Kita membuat sistem seperti kita ini juga pakai digital, mereka mendaftar dulu gitu. Oh gitu. Ya, jadi mereka mendaftar sistem online. Ya, nanti datang tinggal ambil barang, serahkan duitnya, langsung mereka pulang. On call dulu ya Pak ya? On call dulu. Jadi dengan demikian gampang. Itulah mudahnya digital ini tadi. Gitu. Makanya MUI melakukan ini adalah sebagai satu lompatan juga saya katakan tadi. Insya Allah ini Pak. Ya sebentar lagi MUI tentu ya kita yakinkan kalau ada orang yang nggak sholat dia bisa tahu dia teriak dari sini. Polan, sholat dulu, waktu sholat masuk gitu. Kita kan tentu jauh lebih baik lagi gitu. Kalau untuk jadi pengambilan itu tidak ada hubungannya dengan kartu vaksin atau apa, itu nggak ada hubungannya? Tidak, tapi kita himbau juga arti katanya kepada masyarakat agar kalau vaksin itu adalah untuk diri dia sendiri. Untuk dan diri keluarga sendiri. Ya Pak ya? Ya, diri sendiri, keluarganya dan masyarakat lingkungannya. Itu tentu yang kita harapkan. Jadi Pak, untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, pandangan Bapak itu bagaimana? Untuk warga mungkin kan seperti Bapak bilang tadi, gaya hidup konsumtif ya Pak ya, harus berhemat, benar-benar dijaga nafsunya, mau berbuka mungkin banyak yang dibeli, ternyata yang dimakan tidak. Mungkin pandangan Bapak bagaimana? Pertama ini kita sampaikan, Ramadan ini adalah ujian bagi umat. Ujian itu adalah ujian sabar, ujian rasa syukur kita, apakah kita sanggup bersyukur, ujian kepada nafsu kita, apakah kita bisa mengendalikannya atau tidak. Tentunya orang-orang yang dipilih Allah itu yang lulus ujian, satu. Yang kedua, orang-orang yang memang mau mengikuti ujian itu dan mau berusaha untuk lulus dari ujian itu. Makanya kita lihat apakah puasa itu memang niatnya karena Allah Ta'ala atau niatnya karena untuk buka puasa gitu. Atau niatnya untuk pamer. Saya sampaikan ini adalah bagian yang perlu kita perhatikan. Kami yakin dalam bulan Ramadan ini dengan penjelasan para ustadz dan ustazah yang selalu mengadakan tausiah dan ceramah kepada masyarakat, semakin lama masyarakat semakin mengerti bahwa puasa itu bukanlah untuk perut saja. Ya, puasa itu adalah mempuasakan nafs kita untuk dapat kita kendalikan. Tapi tak lupa juga bahwa kita perlu di dalam puasa ini agar fisik kita jaga. Makanlah dengan yang manis-manis. Tapi arti katanya dengan manis-manis ini sesuai sunnah ya Pak? Iya, sesuai sunnah, tergantung kesehatan kita. Kalau kita sakit diabetes, maka makan kita manis-manis, gula kita naik. Iya Pak, benar. Jadi oleh karena itu maka kita harus sadar ukuran daripada apa yang perlu kita kerjakan. Kebutuhan kita ya Pak ya? Kebutuhan kita tergantung kepada fisik kita dan kemampuan keuangan kita. Itu harus kita catatkan. Jadi sering dulu disampaikan, sesuaikanlah selera Anda dengan kemampuan ekonomi Anda. Itu perlu kita. Jadi Pak, harapan dan nasihat Bapak untuk para Bapak Ibu yang di Majelis Ulama Indonesia ini apa ya Pak, untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi? Jadi kedepannya kita kan bisa berkolaborasi lagi mungkin dengan OPD atau masyarakat kita untuk lebih bermanfaat lagi di masyarakat Pak. Yang pertama kepada masyarakat kami sampaikan, kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan barokah.
kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan Idku minan nar, untuk kita banyak bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, terhindar kita dari api neraka, terhindar kita dari musibah. Yang ini harus kita sadari dengan sepenuhnya. Dalam 1 tahun cuma ada 1 bulan ini. Iya, Pak. Jadi tentunya kita harus sadar, dan tentunya kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Iya. Continue improvement di dalam beribadah itu perlu. Iya. Arti katanya sejauh mana kita membaca Al-Quran, tadarus. Iya. Tapi tahun kedepannya itu atau tahun ini kita harap bahwa tadarus yang kita baca itu memberikan implementasi pada kehidupan kita. Iya, Pak. Apakah kita sudah menjalankannya atau belum? Atau baru mendengungkannya saja? Iya. Atau bahkan sama sekali nggak membuat apa-apa? Iya. Itu kan ukuran dimensi itu ada pada kita. Yang kedua, kita sampaikan bahwa di dalam Ramadan ini jangan jadi panik. Iya. Kami bermohon kepada masyarakat jadi panik. Tidak ada semuanya itu yang menyatakan harus berbuka, menyediakan segala sesuatu yang luar biasa. Arti katanya yang di luar kemampuan kita. Yang ketiga, bagi yang mampu, masa inilah untuk bersedekah. Berzakat ya, Pak? Iya, Iya. bersedekah, melakukan zakat, ya, memperhatikan jauh lebih banyak lagi bonusnya. Jadi yang tidak mampu tidak memaksakan diri, yang mampu dengan kemampuannya dan kemampuannya untuk berbagi kepada yang lain. Iya, benar. Iya, antarlah ke masjid. Iya. Berilah misalnya takzil gratis kepada yang membutuhkan. Iya. Nah, tentunya kalau ada yang memberikan takzil gratis kepada orang yang membutuhkan ini, jangan pula orang yang mampu ikut ngambil pula di situ. Iya, iya. Nah, ini udah parah, Jadi oleh karena itu kita mintakan, Iya. memang sadar kita dengan posisi kita. Kalau kita sebagai orang yang kita anggap bahwa kita harus bersedekah, kita bersedekahlah. Kalau kita anggap bahwa kita orang yang menerima sedekah, kita ambillah porsi kita secukupnya. Dan karena masih banyak lagi orang yang mungkin juga membutuhkan seperti kita. Sehubungan dengan kemarin Pak, baru saja diberikan pengumuman oleh Presiden kita bahwa cuti bersama sepertinya lebih panjang Pak daripada tahun lalu. Jadi mungkin bakal ada lonjakan pemudik ya Pak ya. Apakah Bapak punya Pak saran untuk para pemudik mungkin dengan berhubungan dengan pandemi sekarang gitu kan Pak? Nanti setelah Lebaran nanti bisa melonjak lagi itu pandeminya. Yang pertama, kesadaran kita. Iya. Maka perlu kita ini membuat perguruan kesadaran nasional. Iya. Bagaimana kita secara bersama-sama sadar bahwa COVID itu masih ada. Maka pemerintah mengharapkan yang mudik itu adalah orang yang sudah terseleksi. Misalnya sudah vaksin booster sampai ketiga. Kalau dia tidak booster, dia sudah vaksin 2 kali, tapi bisa dibuktikan lagi tambahan dengan antigen atau swab bahwa dia dalam keadaan sehat. Yang ketiga, protokol kesehatan memang harus kita jaga. Ya, masker jangan kita lepas kalau memang itu menjadi bahagian daripada kita. Dan tentunya kita sadar sendiri bahwa fisik kita dalam keadaan sehat atau tidak. Jadi ini perlu kita pertimbangkan. Mudik di dalam Lebaran itu menjadi kebiasaan di Indonesia, menjadi bahagian budaya Indonesia. Kita nyatakan bahwa mudik itu tujuannya adalah silaturahmi. Mudik ini tidak jadikan satu malapetaka. Jangan kita mudik ini istilahnya memaksakan diri. Jadi pada waktu-waktu yang lalu saya lihat karena kepingin mudik, dia tidak punya kendaraan, dia naik sepeda motor dari tempat yang jauh. Suami istri bawa anak 2, bawa barang-barang lagi ditaruh di depan. Ini mudarat. Iya Pak. Mudarat. Arti katanya memaksakan diri. Tingkat resikonya banyak. Walaupun kalimatnya menyatakan ini yang kami punya, tapi tentunya akal kita harus menyatakan bagaimana anak itu dibawa naik sepeda motor dalam keadaan kondisi jalan jauh, masih kecil lagi. Ini saya harapkan kepada masyarakat semuanya, jangan memaksakan diri dan membuat yang mudarat bagi diri. Memaksakan anak dengan naik sepeda motor. Kendaraan lain mungkin bisa berbahaya Pak. Iya, mungkin naik angkutan umum dia, ataupun naik kereta api, ataupun yang lain itu bisa saja. Ya, arti katanya tolong jangan korbankan yang besar karena hal kecil-kecil seperti itu. Ya, kami yang mengharapkan juga bahwa jangan panik buying untuk menghadapi Lebaran. Saya nyatakan bahwa tak ada di dalam satu
hadis ataupun dalam Al-Quran yang menyatakan sambutlah Lebaran ini dengan pakaian baru. Yang dimaksudkan dengan baru itu adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pakaian baru. Kalau buat apa kita pakaian baru? Puasa pun kalau kita enggak. Ya. Zakat pun kita enggak. Tapi yang paling penting adalah keimanan dan ketakwaan baru yang tentunya dicuci pada waktu kita bulan Ramadan ini. Inilah yang saya sampaikan. Ya. Jadi ada lagi kira-kira Pak yang perlu Bapak tambahkan di diskusi ini? Yang pertama, saya mengingatkan dan mengajak kepada seluruh umat bahwa di dalam bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama beribadah kepada Allah, mengisinya dengan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat berjamaah lainnya, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kami ingatkan lagi kepada masyarakat yang mampu. Marilah kita perhatikan umat-umat kita yang belum mampu atau masyarakat yang miskin ataupun duafa, fuqara wal masyakin ini tadi. Dan ini seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini kita mintakan untuk dapatlah. Inilah bulan bagi kita untuk beramai-ramai. Karena begitu berlipatnya pahala yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita minta untuk bersabar. Bersabar, tidak menjadi panik buying untuk membeli segala sesuatu. Ya. Kalau itu harganya naik, tak usah kita menjadikan dominan itu. Kita harus pakai alternatif yang lain. Yang bagi pengusaha dan para pedagang kita himbau juga, tak usah menaikkan harga yang berkelebihan karena menganggap ini bulan cuan atau mengambil untung. Tidaklah seperti itu ajaran agama menjalankan kepada kita. Tolong sadar bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat semuanya, supaya masyarakat kita itu dalam keadaan aman, tertib, dan bisa menikmati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kota kita yang kita impikan menjadi kota baldatun thayyiban warahun ghafur itu betul-betul terwujud nantinya. Ya, mengenai perbedaan puasa tak usah dipermasalahkan. Semua sesuai dengan mazhabnya masing-masing, sesuai dengan pahamnya masing-masing. Mengenai jumlah sholat tarawih berapa rakaat tak usah dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan kalau ada yang tak menegakkan sholat, itu kita permasalahkan. Jadi oleh karena itu biarlah paham itu berkembang, dan Allah menyatakan perbedaan paham itu adalah rahmat, dan tentunya yang benar dapat dua, yang salah pun dapat satu. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berupaya dan berusaha. Itu yang kami sampaikan. Tugas kita hanya untuk beribadah ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio dakwah MUI Kota Tebing Tinggi ini. Semoga Bapak dan keluarga diberi kelancaran dan kesehatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan kepada warga Tebing Tinggi juga kita semua diberi kesehatan sampai waktunya nanti Idul Fitri. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lili. Saya atas nama pribadi, atas nama jabatan wali kota, dan atas nama keluarga juga mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi yang melaksanakannya. Kita berharap puasa Ramadan kita di 1443 Hijriah ini bisa menolong kita nantinya di akhirat. Yang kedua, bisa menolong kita di dunia ini, sehingga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kepada kita semua, ditunjukkan kita kepada jalan kebenaran, dan ditingkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan masyarakat Tebing Tinggi dalam keadaan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.